rasa takut secara asal itu tidak boleh kecuali diberikan hanya kepada Allah semata. Dan rasa takut kepada Allah itu terbagi dua. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Rasa takut yang terpuji bagaimana? Adalah rasa takut yang tatkala seorang takut kepada Allah menghantarkan bagi dia atau menghantarkan baginya untuk senantiasa menambah ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangan yang kemudian menjadikan keimanan dia kepada Allah meningkat. Ini adalah ketakutan yang terpuji. Adapun rasa takut yang tercela kepada Allah adalah tatkala seorang takut kepada Allah yang kemudian menjadikan orang tersebut putus asa dan berserah diri atas apa yang dia lakukan dari perbuatan dosa, yang kemudian dia meninggalkan ketaatan, meninggalkan ketakwaan, dan meninggalkan beramal untuk akhirat. Ini yang tercela. Takut boleh kepada Allah tatkala kita menjadikan takut tersebut ada sebagai motivasi, sebagai cambukan agar kita menjadi orang yang lebih bertakwa dari yang kemarin. Kalau misalkan rasa takut tersebut menjadikan kita lebih jauh kepada Allah, ini adalah rasa takut yang tercela. Dan rasa takut terbagi kepada tiga, atau takut secara umum terbagi kepada tiga yang kita sebutkan. Ada takut yang disebut dengan takut tabi'i, atau rasa takut tabiat, takut yang lumrah, takut yang wajar, manusiawi. Bagaimana itu? Tatkala seorang takut kepada api panas, takut mencapai, itu wajar. Takut kepada binatang buas, itu wajar karena bisa mematikan inya atau membahayakan inya. Takut tenggelam, wajar. Dan takut kepada sesuatu yang wajar itu tidak masalah. Takut kepada ketinggian itu manusiawi. Ini tidak masalah. Akan tetapi juga harus diperhatikan dan hati-hati juga, jangan sampai takut yang wajar ini, yang tabi'i ini menjadikan seseorang menjauhi ketaatan. Ini harus dihati-hatikan. Kemudian rasa takut yang kedua adalah takut ibadah. Rasa takut ibadah tidak boleh ditunjukkan kecuali kepada Allah. Bagaimana bentuk takut ibadah? Takut ibadah adalah takut yang didasari dengan pengagungan kepada yang ditakuti dan penundukan kepada yang ditakuti. Contoh misalkan takut kepada sebuah pohon, kemudian mengagungkan pohon tersebut. Bagaimana cara mengagungkannya? Permisilah, mengucapkan ini dan itulah, atau memberikan sesajenlah. Ini mengagungkan dan menundukkan, sangat tunduk sekali kalau lewat di pohon tersebut. Ini adalah mengagungkan. Maka ini disebutkan oleh para ulama adalah bentuk takut yang syirik. Syirik akbar, tidak boleh. Karena ibadah hanya boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takut yang ketiga adalah takut yang tersembunyi. Takut yang tersembunyi ini bagaimana? Takut yang tersembunyi adalah takut pada sebuah benda tersembunyi yang terselip di dalam diri seseorang, rasa takut yang tidak ada dasarnya. Misalkan takut kepada penghuni kubur. Nah, si anu tuh hanya mati aja, gentayangan, bla 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 dan sebagainya. Ya, diakui ini dan itu. Padahal ini belum tentu. Ya, belum tentu kepastiannya. Nah, ini takut yang tersembunyi dan ini tidak boleh. Ya, bahkan para ulama mengatakan takut yang seperti ini, takut tersembunyi ini yang terselip adalah dikategorikan dengan takut kesyirikan. Apalagi kalau mengagungkan, lebih lagi takut ibadah namanya. Takut hantu misalkan, ini juga tidak boleh. Tidak boleh sama sekali takut kepada hantu. Ya, kedudukan kita lebih mulia daripada para jin. Maka tidak boleh kita takut kepada mereka. Dan Allah mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah hanya kepadaku jikalau kalian itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah mengatakan, kalau kalian beriman kepada Allah, maka jangan takut sama sekali dengan selain Allah. Takut yang tanpa sebab tadi, atau takut yang didasari dengan ibadah, bentuk ibadah, mengagungkan atau merendahkan diri kepada yang ditakuti, itu tidak boleh. Hanya boleh takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.